Di zaman awak kini kau banyak iman orang serupa kalalawa. Kalau di kapau dan duriang ana mono kelalawa tu pak. Kelalawa jo. Ada jo orang gaik dulu menunjuk ana mono kalaluang. Yo. Nah, baca diam pantun tu. Kalaluang kalalui timpo galo-galo kapulang ketebuki rumah bini ndak ado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai tengaran ke belakang bu. Dari Baso ke Tanjung Alam, lapeh ke Kampung Kabirugo, sianan lai menjawab salam, ambo doaan masuk serugo. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangan engkau merasa hina atau rendah diri, dan jangan merasa sedih. Engkau adalah makhluk yang tinggi jika engkau beriman. Benar Allah dalam segala firman-Nya. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nur Rahmi Induriang Nagari Kapau, Kecamatan Tilatang Kamang. Yang dihormati Inye Wali Nagari, Inye Wali Jorong, bapak-bapak dan ibu-ibu, bayi nan menatap di kampung, mungkin adonan pulang dari rantau. Semua kita bapak-bapak ini di rumah istri kita, kita sebagai bapak, kepala rumah tangga. Di rumah orang tua kita, kita adalah mama. Nenek mama urek tunggang pucuk nan bule di nagari. Itu nenek mama. Ureknya cakam ke tanah jauh tahun jam ke pitalo. Panuhlah bumi di rumputnya, di gampo indak tabokekkan, di badai alun katauliang. Nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adai babuah katonan bana. Jadi kalau ndak cuitu sifat jadi nenek mamaknya rajak munduran diri je. Kena ada nenek mamak pun penjual tanah. Nah itu Pak. Di kapal lain ada. Kemudian kita muliakan alim ulama. Ini akan bisa berlanjut terus, tidak terputus alim ulama ini. Kalau ibu-ibu muda ada mau mendorong, memotivasi anaknya sekolah di pesantren. Karena orang yang mengkaji bermacam-macam kitab itu
Itulah orang-orang yang calon jadi ulama. Jangankan dari SMP dan SMA, dari sanawiyah dan man saja, itu tidak sempurna mempelajari kitab. Jadi kalau semua kita terpengaruh pula dengan orang orientalis, jangan disarah lo anak ke pesantren lain. Di sini orang maraki bom, beku anak jadi teroris. Ya kan? Ada orang awak yang terpengaruh itu. Ya kan? Saya di pesantren 6 tahun, tidak ada meraki bom. Ya kan? Mengaji fikih, usul fikih, mengaji hadis, mustalah hadis, mengaji tafsir, ilmu tafsir, mengaji nahu, mengaji saraf. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6, nah itu kitabnya, ya kan? Semakin ke atas, semakin sulit pelajaran itu dan semakin melatih otak kita. Jadi setuju enggak sebahagian ibu-ibu muda ini, kalau ambo enggak ada anak lain ke pesantren pesantren, ada oleh dalam ini saya mati banyak orang anak. Iya kan? Jadi anak-anak ambo ibu-ibu muda, sebagian anak serahkanlah ke pesantren. Ya kan? Kalau enggak ulama kau bisa terputus. Kalau bupati wali kota mati pak, pukul 10 bisa ada gantinya kau sebalik. Tapi kalau ulama itu kaum muslimin lama prosesnya. Ya kan? Nah, di sinilah pentingnya alim ulama. Nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat, nan duduk bacamin kitab tagaknya rintangnya pitua. Tahu dihalal dengan haram seratus sah dengan bata ayah janih tapian suci minuman anak di negari. Dahulu dek kesulitnya ulama kau di negari awak bu. Orang awak kau kalau kau mengamanganya dulu dari ma orang mendua, dari ma orang mengaji, nah dari siap. Jadi dulu pada tangan ke negari awak kau dari siap. Sehingga sampai kini biarlah orang awak nan pandai mendoa mengaji namanya orang siap. Ya kan? Orang anak-anak sekolah di Canduang, ya kan? Di Parabe itu tinggalnya di Semat Saji. Ah itu anak siap namanya. Ada ulunya mana? Yo dari siap tu berdatang orang. Ya kan? Nah, untuk menyampaikan kaji. Inilah banyak di negara awak. Jadi kita berkeinginan agar ulama ini tidak terputus. Kalau terputus ulama, kehilangan suluh awak. Bisa-bisa dalam suatu daerah bapak-bapak tidak pandai orang memandian mai, mengapani mai, mensalatkan, menguburkan. Dan tentu. Jadi para ulama kita itulah jenis makhluk langka yang harus dilindungi dan dilestarikan. Ya kan? Serupa begini itulah Pak. Ya kan? Itu sampai bulan Desember, itulah penuh jadwal. Kok ada buah saleh mengko sampai ke kapau. Kira hendak kecewa buah saleh kok kadang-kadang manis buahnya. Awak kan ada juga kadang-kadang dapat buah saleh kok. Masuk anak di SMA, alah ya dia jelek. Itu buah saleh je namanya. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah bahwa Masjid Nur Rahmi ini ramai sama dengan orang datang salat hari raya. Ambo pernah mungkin 20 tahun lalu bakutubah hari raya di Musaji Pasie. Pasie salah ke sini tak? Tua dulu di Pandan mana tu? Oh, iya kan? Kan kapau je tu. Yo, ndak lah. Oh, laku tu tangga tu.
Tapi kan tilatang kan. Jadi di tilatang ko cile nan sangat mengagumkan sawah lawe-lawe. Di kampung ambo di Baso Pak, kalau ada orang tani jadi menantu orang, tu beko gak 3 bulan je mintu saya makan tu. Beko nyo lagi sawah. Awak dia siang lah ya, siang periwak lah. Olah lah sawah tu je bini awak. Ya dia dulu mabini ke kapau kan. Alanya lagi lah dia mintu nyo sawah. Olah lah sawah sinan stand. Berama sapiriang lah kabara tu je. Kira lah nyoca lihat sawah tu beko 2 kali tengah lapang lawe sapiriang. Itulah di tilatang kamang ko sawah lawe lah. Sawah lawe-lawe. Tu mangko gadang sanduk nasi orang kapau ko. Tapi ambo tadi perai saja. Di rumah makan Zepi. Itu jam 5 ambo lah tiba sikoni. Lah 5 makan wak lupa sad. Sudah makan baru nyantan dek datuk ke tanah Tajwa. Bapak yo. Bila Tajwa tanah senan sadonyo ke orang luar. Makanya buat lo musaji orang senan cik. Namanya musaji tangah ju. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Tapi nasi kapau kok gak tinggi na ragonyo, sambanya lawe. Dan dia nasi selawe tempurung. Ini bapak-bapak, ya kan? Mudah-mudahan rumah makan naman jamu kami makan tadi diramian orang datang tarawih. Diberkahi galih beliau tu. Sadonan dimakan ustaz, kemudian jadi darah daging, kuatnya beribadah, sehat badannya, tapanuhi undangan orang, kemudian dia dengan ikhlas diberi pahala oleh Allah. Mudah-mudahan mengalir pahalanya ke orang nama dia makan. Di kalau ada ibu-ibu sadonya selain dari sepi kalau jale bantu ambo makan ambo jangan diterima piti. Ya kan? Kan dah lupa je bantu ambo nama ngale nasi kapau ya. Kalau di peren ustaz tu makan bertambah rezeki wak. Cayolah. Ini bapak. Indah ada ustaz nambah pantang ustaz daging ayam tunjang tambunsu indah. Indah kolesterol tu ustaz. Kalau peren mana kolesterol? Ya kan? Nyanang kolesterol tu awak membayi. Ya kan? Lebih-lebih banyak lo orang semua Jawa pergi makan. Amba mikir ke membayi itu kolesterol awaknya. Asa perai ada kolesterol. Kaum muslimin pada malam kini dalam ayat nan tadi kita dibujuk oleh Allah bahwa kita manusia ini makhluk yang tinggi kalau kita beriman. Ya kan? Tapi para jemaah de ambo nang menyampaikan kaji ilmu kurang sekolah tanggung. Mengaji nak sampai katam sulit lambo bercerita. Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, baalo si buto ke membimbing. Jadi ibarat orang baca Quran pak, ko ado baik kota sadiaknya nang kurang tape, makhraj hurufnya, qalqalahnya segala macamnya. Ko niat hati yo lain nak ke Makkah, mencari rantau nan suci. Tapi biduk tirih pendayung singkek, lawi sati rantau betua, ombak silayo ke menimpo. Ko ibarat orang basampan, sampan ambo sebilah pimpiang biduk ambo, biduk tirih. Kok patah pendayung bilah bisa diganti jo jari mani. Tapi kok karyang lawik na lebar, mungkin bisa ditukuk jo yamato. Kok karam mambo di tengah risiko badan mengko sansai. Jadi kalau kurang-kurang tapik beko maaf sembo bapak di barisan alim ulama ya.
Ya kan? Jangan disasai mau itu apalagi disumpahi. Akhirnya kita buktikan, memangkah manusia ini makhluk yang tinggi dari makhluk lain kalau dia beriman? Sedangkan di dalam penciptaannya saja sudah dilaporkan oleh Allah. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Taqwim itu masdar itu. Akar katanya qawwama, yuqawwamu taqwim. Dari segi apa saja? Ambola lebih agak 20 tahun tak masuk ke kebun binatang. Lai ada jo gajah nampak. Lai. Aco ibu calik gajah tu mana rancak je ibu. Di balian gajah tu hem body untuk maluyan kulitnya. 3 dorong sehari nang kulitnya ke sepitu je. Tapi kalau manusia dikasih hem body, kulitnya akan halus, baunya akan Jadi manusia ini didesain oleh Allah, kejadiannya itu sangat baik. Tapi Allah juga mengiringkan, summa radadnahu asfala safilin. Ini yang perlu kita waspadai. Kemudian manusia yang takwim itu bisa jatuh kepada derajat aspal. Di baso namono palangkin. Sikuan namono alpason. Yo palangkinyo. Lola kebeda baso orang agam ko sa mo bano ne. Iya kan? Orang agam ko kunyang bendera no sirah. Simbol sirah harimau campu barani karano bana hukum nanindak makan bandiang. Pisau Allah tajamlah ado utang de kita marawian ada Allah agamo ado utang de kita mamalkan. Tapi kalau ada yang disampaikan adat berlawanan dengan Islam, adat tu harus mengikuti agama. Kadang-kadang sebagian orang tak mengerti itu apa. Aduh, lu terang ada muda agam kurang ke membuat musaji tidak setuju ni mama. Alai Islam guna ni mama. Ikan, kok gereja kanya buat dan nak kemana? Kan tak ada disetujui, tidak disetujui. Kok masjid, ni macam-macam pak. Ada kampung ambo, ada orang nenek mama kau nak mau duduk apa juntai. Yo kantuakan di beloan, sampai baselo ndak ada, tu bajuntai di kursi. Nenek mama kau harus baselo je. Padahal lututnya lah layu. Insya-Allah bajuntai lain. Ya kan? Kadang-kadang awak kaku, iku ada lamo pusaka usang. Sesuatu kebiasaan yang sudah dikalahkan oleh teknologi dan yang dibawa teknologi itu betul, itu yang kita ikuti. Bukan kemarubasan diadai. Ya kan? Kadang-kadang awak kaku pak. Kami ni mama kot. Mamanya jadi suatu kampung awak dia agam ko pak. Ni mama. Kon nyo diangkat jadi ni mama pindah tamat SD. SD saya tak tamat lah. Ni bapak. Tu cakrawala apa pikirnya beda. Nanyo panggaan tu di umur dahulu makan karak. Umur adalah tu kemana dahulu dia makan karak dari yang lain. Orang yang cerdik sekolah tu martabak Mesir makanannya mana tinggi gizinya jo karak. Jadi anak-anak muda yang mempunyai kompetensi bisa memajukan kampung. Awak nanggai jangan takui kata impi. Sabo idui awak tak akan menungkek langit. Lebih-lebih apa nala saumur jambu. Kalau ada umur apa nala saumur jambu tu tak lama tu dah. 72 tahun. Lebih-lebih dari Nabi 9 tahun. Ya kan?
Ibu-ibu kalau ada suami ibu umur 72 matinya jangan ditangi jo pada azan. Doa azan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi manusia yang takwim bisa jatuh kepada derajat aspal. Aspal itu di mana letaknya? Di bawah roda oto, di bawah roda Honda, di bawah tapak kaki, di bawah tapak tengkelek, di bawah tapak sepatu. Bisa jatuh ke sana. Siapa? Manusia yang tidak beriman, yang tidak menjaga kejadiannya sebagai takwim tadi. Nah, sekarang kita lihat, benarkah manusia itu kalau beriman lebih tinggi golongannya dari makhluk lain? Rasulullah SAW pernah diperjalankan oleh Allah dengan perjalanan yang luar biasa. Disebut oleh anak-anak muda kita di kampus perjalanan yang fenomenal dan penuh kontroversial. Apa itu fenomenal? Perjalanan beliau itu belum ada terjadi sebelumnya. Bakal tidak akan terjadi lagi sesudahnya. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran dengan dua kata. Pertama Isra, kedua Mi'raj. Sesudah Nabi menjalani itu, lihat ada orang melakukan itu. Nah, itu namanya fenomenal. Alunado sebelumnya Nabi Adam sampai ke Nabi Isa tidak ada. Hanya Nabi Muhammad. Siapa yang menemani beliau? Dikatakan kontroversial perjalanan itu apa? Tidak mau orang Islam ini sampai sekarang menyatukan pendapat. Ada orang mengatakan perjalanan Nabi itu dalam mimpi atau rasian. Rasian kobo wakatuno sebantano curitono panjang sudah tahu waktu cinta yo atau rasian ceritono panjang wakatuno singke awak tercinta atau rasian. Nabi ketika pergi Mi'raj itu terpakai waktu 6 jam. 6 jam. Tapi mungkin mimpi 6 jam. Kalau rasian 6 jam, rasian itu 6 jam. Ya kan? Nah, jadi Nabi itu barangke ditemani Jibril dengan tubuh dan roh secara lengkap dan utuh. Ya kan? Dalam kesadaran yang lengkap. Tapi ditemani oleh makhluk Allah yang bernama Malaikat Jibril. Sampai di mana? Sampai di Sidratul Muntaha. Ya Rasulullah, saya hanya sampai di sini. Itu kemampuan saya. Perjalanan panjang lagi. Kemana? Ke Mustawa dan Raf-Raf. Berapa jaraknya dengan Sidratul Muntaha? Lebih jauh dari Sidratul Muntaha itu ke Mustawa itu daripada ke bumi. Bang kau tidak baik kau semuanya bo. Iman saya tidak setinggi engkau ya Rasulullah. Kalau mau pai kata itu terpanggang lembojo. Jadi yang sanggup ke sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tinggi leja malaikat Jibril? Nah, tinggi Nabi Muhammad, nilainya di sisi Allah. Kenapa? Imannya lebih tinggi. Jadi ini pembuktian bahwa orang yang beriman lebih tinggi di sisi Allah daripada malaikat. Maka berusahalah kita tetap beriman. Orang beriman kok banyak Pak, tapi tidak istiqamah. Anak dikandai dalam ayat Pak. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengatakan Tuhannya Allah, bagaimana dia? Summastaqamu. Dia istiqamah dengan imannya itu, tidak berubah-ubah. Nah, di zaman awak kini kok Pak, banyak iman orang serupa kalalawa.
Kalau di kapau dan duriang, ana mono kelalawa tu pak. Kelalawa jo. Ada jo orang gaik dulu menunjuk ana mono kalaluang. Yo. Nah, baca diam pantun tu. Kalaluang kalalui, timpo galo-galo, kapulang ketebuki, rumah bini ndak ada. Jadi suatu kali panitia madokan lomba lari jo lomba tabang. Nan tabang buruang, nan lari menci. Ada perlombakan mana kencang. Sebelum lomba ko dimulai, datanglah kalalawa ko ke meja panitia. Pak, boleh ada satu cik. Lama panitia mencari kelelawar itu. Ndak ibu-ibu nak bocah lihat mau macaan. Bamang kota panana pak mencari den kecik kelelawar. Den cahliak kepaluang gigi yang talingong sama je menci. Tapi yang basayot. Pandai yang lari, bisa apa? Tabang, pandai lah. Kalau ke satu orang lomba, angka masuk tikui atau masuk burung. Ada yang masuk tikui saya lepas, masuk burung lah, ada letar biasa tabang. Ang bali matrai 10,000 je. Ang tekan surenya, baso waang tak kepindah-pindah. Baik ko dari burung waang nak pindah ke manci, dari manci nak ke burung. Ang dapat tindakan di disiplin namanya diskualifikasi. Tak boleh hambat tanjang selama itu saja. Terkadang laipat. Bani matrai di kelelawar. Lai tekan no. Lai tekan no detek. Itulah mulai lomba. Lah tabang kelelawar ko sa mojo buruang. Boleh tak hamba bertanya ke ibu-ibu apa-apa? Burung tabang, kalalawa tabang, abeda tabang. Lah salah mau koi duit tak tahu dah. Kalau ya do menceliak bangau tabang, lain. Kalalawa tabang, lain. Beda na. Kalalawa tabang bakayuh panjang sama laki engok. Tak ada Melayu. Bab itu, nani bawa no tabang indak bulu dah bu. Nani bawa no tabang kulit tipih, pakai tulang-tulang bakasau. Sama juga kasau tuduang. Tahu tuduang? Ada orang Padang payuang namanya. Kalau dia awak sukuang, dia orang Padang bantah. Ya kan? Kalau dia orang Padang baju dingin, dia awak baju angin. Ya kan? Itu orang Padang. Kalau buruan dan dibawa no tabang, bulu tu sekali 2 hari minyak enak. Nah bisa aja tabang tu buruan banyak melayuk dari bakayu karena bulu no kori ringan. Jadi dek kalalawa ko bakayu sebetu talang-alang buruang. Nah kan sama aja buruang tabang seko kalah buruang ko dimanci. Dek talang je sayo kalalawa. Asian salah buruang atau kalalawa? Kalalawa. Tapi kalalawa ko nama no. Oh kalau ceko ndak kemanang rencak lari dan semuanya manci. Merau no ke bawah. Lupu no jono menekan sore cako. Itulah perangai kelalawa. Banyak orang beriman no itu pak. Kalau dapat pangkai, dapat piti, berubah iman. Mudah-mudahan orang kapau tak ada itu. Tidak istiqamah. Di manci, diterima nasi di bawah, lalari semuanya manci. Manci kalau tambah-ambek di sayok kelalawa. Kalah lo manci, kancang lo buruang melihat.
Pindah ke lawak ko kate kali. Tiba dia teh yusie no le di urang. Wah yang ndak bapandiri kan. Rasa kemenang kami yang kami rasa kekalah tinggal. Anda kami terima oleh selama itu. Pindah ke bawah yusie no dimenci. Ya kan? Atu mangko kalalawa ko para jamaah stres sudah. Masyarakat manci tidak menerima, masyarakat buruang tidak menerima. Dek banyak bana nanyo pikian setelah stres tu. Kalau buruang enggak kan kapalono kate. Kalau kalalawa ko ikabawah no kapalono. Dek stres balik tu. Ya. Adari sudui matono keluar ya mato bercampur darah. Mato sekalalawa tu sirah. Kemudian tak berani keluar siang pak. Baik tu malu. Manci nak menerima, buruang nak menerima. Keluar salah no malam sesudah salat isya. Indah lepas mendengar kaji do mencidui jam burang. Itulah orang yang mengaku beriman tapi iman kelelawar. Ini berbahaya orang seperti ini. Tidak punya pendirian. Yang kata Allah tinggi tadi siapa? Orang yang benar-benar beriman. Seperti Rasulullah yang dicontohkan ketika Mi'raj. Malah Allah menilai keimanan Rasulullah itu lebih tinggi dari malaikat Jibril. Inilah yang akan kita bangun terus. Ya kan? Sebab namanya hati awakku dibolak-balik oleh Allah. Makanya kita mendoa taruh ke Allah. Ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balik hati. Tsabbit qalbi. Tetapkanlah hatiku. Ala dinika. Di atas agama engkau. Wa ala ta'atika. Dan selalu mentaati engkau ya Allah. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku setiap hari menganiaya diri. Bu, ibu kaum muslimin ingin langsung ke dalam surga atau transit di neraka? Ingin langsung? Semua. Ambo nak lantai lo ngan ambo masuk neraka kan. Tu mengkonyo tanyo andek pengurus masjid Pak, sebagian pengurus ko bertanya sama Pak. Ustaz adalah ustaz viral ko gini para kami isi saku sudah mengaji. Anakmu ambo Pak. Ya kan? Sebab baik ko batukani like. Batukani ikhlas hilang. Ikhlas hilang. Garam nabi sambal lama arang tandeh basi binasuk. Ya kan? Itu tidak mau mengucil. Tapi kalau mau cari salam mau Pak, orang lah tahu siapa. Pengurus masjid ko kan orang. Entah kok kudo pengurus masjid. Ya kan? Ini Bapak. Ya ndak ya le. Jadi lah kudo le mau nyom bagi sagu ya. Ndak dapatnya pupu seseorang. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat, jangankan kita masuk neraka. Ibu-ibu menggulai, memasak, menggoreng, kaki sendok angin tujuh ketiak. Ya kan? Kau nak kasih junjuang ratok tu. Lape ke Sungai Lansik dan taruh ke Dharmasraya. Tiba di Sungai Rumbai. Malatu sadonyo jange. Itu belum api. Hanya sendok basi di banamang kaminya angin. Mangelipe guli. Jadi tetaplah kita bertahan dengan iman yang sempurna. Kenapa? Dunia ini hanya permainan. Kenapa permainan? Kaum muslimin hari kini, ya kan?
dapat keuntungan seseorang yang mengalih kadang. Hari besok, nah ada orang melanjut. Dulu pusat grosir di Jakarta yang paling besar itu di mana? Tanah Abang, Tamrin City. Jadi ambo diundang mengaji ke sinan ko Pak, ekonomi lah lesu ko. Nah, jadi banyak orang Tanah Abang tu, orang lain datang ke Pak Sago Ustaz, tapi tidak berlanjut. Ya, daya beli orang tu kurang. Kadang-kadang untuk tajwa juga leceh pembelian perak, anda ada orang membeli cie juga tu. Pasenggo galeh kami ku kini lah pai ampok pulang aban tabaya beli godok tinggal beli kantan. Disangko galeh bala bo kero pokok nala tamakan. Nan kata ambo penyampaian kaji musaji Tanah Abang tu kan dia tek belok-belok tu maksud. Biasa tu Pak, duit kau kat permainan. Ya, kadang-kadang awak jatuh hasuk, kadang-kadang jatuh tapai. Jatuh hasuk membubuang kau daro, jatuh tapai tagadaya timur di bawah. Begitulah kehidupan ini. Ya kan? Anak kecil ku sevendi rancak nak jadi pilot ke Petabang. Nak kecil pilot rancak jadi supir oto. Nak kecil supir oto rancak jadi pegawai leci. Awak digaji dek negara aja. Tak pernah padinya ampun, tak pernah ladonya dipianggang, tak pernah jaguang ni makankan dia. Ya kan? Tapi ya kecik pegawai SK tagadai. Itu lo kecik pegawai negeri ko. SK tagadai. Karena sadonya berhutang. Rumah berhutang, motor berhutang, bini berhutang. Ya kan? Itu tak ada sekali. Jadi hidup di dunia permainan dan kita tuduh menuduh. Ya kan? Agak orang rancak lah jadi ustaz. Bak kata inyo saya ngecek di mimbar tu bagi lebih tinggi. Ya kan? Apa rasaan kami ni Pak Ibu? Kalau nikmatnya baik kuah. Mulai Assalamualaikum tetalu ala ke tangan. Ya kan? Nah. Kaum muslimin, jadi kita jangan terlena dengan dunia perlombaan. Kesimpulannya bah, kalau kita memang beriman, orang beriman tidak mau meletakkan dunia dalam hati, tapi diletakkan di tapak tangan. Kalau dalam hati, bari awak melapihan. Iya kan? Bari awak melapihan, hanya bisa kecewa awak. Tapi kalau di tangan, satu tu. Yang kedua, apa yang kita miliki ini tidak mutlak, tidak absolut. Dia semuanya milik Allah. Kalau indah awak meninggalkan nan dipunyo ko indah awak meninggal inyo, ko indah inyo meninggal awak. Ya benar. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau orang gaya awak mendoa dulu ketika nikah. Doanya. Doa diantara yang mato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi awan lapeh ke langit tujuh tingkik tiba di aras kabasaran. Di sinan ganti yang putih biang latabuk pinta boleh kandak balaku. Ya Allah, saya menikahkan anak ini. Saya sakatolah anak ambo ko jominantu ya Allah. Bak punco laki kaulu lilin ambalau para keknyo katangga raso tak mungkin antah ko garak dari Allah tambilang semencarenya nanti ya Allah. Nak mentun doa awak kalau awak jominantu. Tapi kadang-kadang doa awak tu tak makbul. 3 bulan sudah nikahnya carai. Padahal baralik hutang. Kan? Ini bapak-bapak. Itu yang namanya musibah. Kita tak boleh ngupat. Karena semuanya aturan kehendak Allah. Kita hanya berusaha, berdoa. Keputusan tetap di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sepanjang ambo mengecek tadi bapak-bapak ibu-ibu, ibarat orang mengecek, kalau namanya tersinggung jo kaji, ambo nak minta maaf dah. Kaji ko sama jo kereta lalunya dia teh rel, tapi kok jo pembawaan ambo tersinggung. Kok luko dipisau tampak darah, 2-3 taweh panama, sanang nanindak tampak bake jo pucuk kepelo batangnya siye. Tapi luko di lidah sari ubeknya, mandanyui kau ubun-ubun menggaga kerangkai hati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngange, lai tekana ngange. Disangko bule buah nipah kironyo ampe bapasagi, di luar lipek tak berubah, di dalam cair tiok lagi. Ko ado pak-pak ibu-ibu jo pembawaan ambo mengecek tersinggung serupa itu. Agih maaf ambo dari ujung kaki ke ujung rambut yo. Jadi sumpah ya ambo nak. Sudah bini ambo lah mati ambo ibu sumpah ya lo. Mudah-mudahan kalau ada karambi, ada ketapang, ku ada ambo dipanggil, insyaallah ambo datang. Kalau ndak datang tu tanda lah mati. Dari saya, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.